Ini rencana Amerika untuk menjajah Palestina dan Indonesia terlibat dalam rencana itu. Jadi bagaimana? Jadi kayak gini. Amerika telah mengusulkan proposal ke PBB yang dimana proposal itu disetujui ini. Ada beberapa butir sekitar 20 atau berapa, ada dua hal yang paling gua sorotin. Yang pertama adalah pembentukan kayak komite gitu untuk menunjuk orang untuk menunjuk orang yang bukan dari Gaza, bukan dari Palestina untuk memerintah kota Gaza. Bayangkan, bukan orang Palestina, bukan orang Gaza, tapi ditunjuk untuk memerintah Gaza gitu. Yang dimana komite ini dipimpin oleh Amerika langsung kayak gitu. Yang gue pikir ini sangat ironis ya. Bagaimana sebuah negara ingin maju atau ingin selamat, tapi diserahkan semuanya itu ke negara lain, orang negara lain gitu. Dan yang gue takutin, pastinya ini ada orang-orangnya telah disortir. Lu jangan sampai orang yang duduk di pemerintah ini dia mendukung para pejuang, pasti disortir harus mendukung dengan penjajahan, pasti kayak gitu. Dan anehnya serasa-rasa ini tujuan mereka tuh untuk apa, untuk memisahkan Gaza dari Palestina gitu. Jadi ya Gaza dibuat pemerintahan gitu. Jadi seakan-akan Gaza itu bukan di bagian Palestina, itu seakan-akan kayak gitu. Nah yang kedua apa, ada pasal gini untuk membentuk pasukan internasional. Oke, gue jelasin dulu. Pasukan internasional di sini tujuannya ada tiga nih. Pertama apa? Melucuti senjata para pejuang. Yang kedua adalah melatih polisi Gaza. Yang ketiga adalah mengamankan bantuan. Dan lu harus tahu, Amerika ingin melibatkan negara-negara Muslim untuk menjadi pasukan internasional. Dan salah satu yang akan terlibat, ya kita lihat aja next time, itu adalah Indonesia. Dan pemerintah Indonesia juga telah bersiap untuk apa? Untuk mengirim pasukan internasional untuk ya menjaga perdamaian ya, katanya begitulah. Lalu mungkin terus ada juga dari Malaysia, lalu ada Azerbaijan gitu. Dan lu harus tahu juga Turki mengajukan diri untuk menjadi bagian dari situ, tetapi ditolak. Kenapa ditolak? Karena para penjajah tahu nih kalau Turki itu dia tuh sangat pro dengan para pejuang. Bagaimana bisa Turki ini malah masuk ke sana nih, masuk jadi pasukan internasional lah, ntar nggak bisa gue bonekain gitu kan, kayak gitu istilahnya gitu. Dan ini sangat berbahaya nih. Kenapa sangat berbahaya? Jangan sampai Indonesia terlibat dalam jebakan Amerika itu. Jangan sampai terjebak. Kalau terjebak, coba lu pikir. Tujuan dari pasukan internasional, salah satu tujuan dari pasukan internasional adalah untuk melucuti senjata para pejuang. Jikalau para pejuang dilucuti senjata, mereka nggak bakal setuju. Ya, bagaimana setuju lah sebuah notabene mereka lagi dijajah. Bagaimana negara dijajah tanpa ada senjata ya? Nggak mungkin, itu nggak mungkin lah. Akhirnya pasti mereka nggak setuju. Akhirnya apa? Terjadi pertempuran. Pertempuran antara apa? Antara negara muslim yang notabene adalah pasukan internasional dengan apa? Dengan para pejuang. Wah, ini sangat-sangat berbahaya. Maka para pemerintah harus tahu nih, ini tujuan mereka pasukan internasional ini apa? Tujuan dari pasukan Indonesia. Jangan sampai terjebak oleh jebakan Amerika. Jangan sampai malah dijadikan boneka. Hati-hati ini. Nah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.